Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihadia Iqbal, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Pertanian Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap ketersediaan ketahanan pangan murah yang bergizi di Indonesia. Pada saat ini, kita berada di pandemi COVID-19 dan virus ini sudah tersebar di mana-mana. Tingkat terkena virus pun sudah semakin meningkat, ketersediaan pangan pun sudah semakin menurun, dan harga bahan makanan pokok pun sudah semakin naik. Akibat keterlambatan menanam, lantaran iklim dan cuaca yang kurang mendukung. Kebutuhan pokok seperti pangan yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap terpenuhi. Pada saat inilah, peran petani sebagai garda terdepan menjaga ketahanan pangan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, para petani di seluruh Indonesia diharapkan tetap berjuang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hadirnya para petani yang mau aktif di tengah wabah COVID-19 ini sangat berprospek meningkatkan kesejahteraan, sebab di tengah situasi ini sektor pertanian justru menjadi pengaman dan menghadapi wabah virus 19 ini. Berbicara soal makanan sebagai hal utama untuk mendasar dalam hidup di tengah pandemi virus ini. Ada pahlawan pangan yang patut kita akui jempol, angkat topi untuk para petani pun layak kita berikan pada mereka. Pasalnya melalui jasa petanilah yang jadi garda terdepan untuk menangani penyediaan stok makanan, dan stok pangan itu harus cukup mengatasi kemungkinan terpuruk. Soal pangan tentu saja berbicara soal ketersediaan, itu artinya harus mengawal distribusi logistisnya. Ada 4 dimensi ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan secara fisik. Ini lebih menekankan pada aspek ketersediaan, seperti tingkat produksi, pangan stok, perdagangan pangan. Kedua, akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, ketersediaan pangan yang cukup tingkat, nasional atau internasional. Tingkat menjamin kecukupan pangan tingkat rumah tangga. Hal ketiga, pemanfaatan atau konsumsi pangan yang umumnya dikaitkan dengan variasi gizi dan cukup pangan, seperti kecukupan energi dan gizi. Lainnya kombinasi dari pola konsumsi makanan dan tingkat penyerapan makanan dalam tubuh akan menentukan status gizi seseorang. Nah, dalam salah satu pengawalan distribusi logistisnya, setidaknya hasil pangan dari petani untuk mau dan tidak mau perlu dilibatkan para milenial. Tentu saja, kenyataan tersebut menjadi peluang bagi para petani Indonesia menjadi produk lokal, karena masyarakat saat ini lebih mengemari produk lokal karena lebih sehat. Untuk itu, ada beberapa langkah untuk mencegah krisis pangan dalam jangka pendek. Yang ini, pertama, hentikan pangan sebagai bisnis. Pangan adalah hak yang harus dijamin pemenuhnya. Yang kedua, gerakan Bulog untuk nasional penyangga pangan. Yang ketiga, menyiapkan pangan untuk wilayah yang ditutup maksimal. Keempat, stabilitas harga pangan. Upaya yang harus dilakukan masyarakat adalah terus pelihara solidaritas dan membangun lumbung pangan lokal. Kawal penggilingan beras di desa, segera jemur gabah untuk persiapan pangan darurat beras. Galakan beli beras langsung dari petani dan komunitas petani untuk memperpendek rantai distribusi. Terus bertani secara ekologis untuk menghasilkan pangan yang sehat. Dan untuk pada jangka panjang, yang harus dilakukan pemerintah ialah membuat visi baru pertanian Indonesia. Kedua, menghidupkan kembali lumbung pangan yang dikelola masyarakat dan industrialisasi penyediaan pangan nasional. Yang ketiga, sistem pangan lokal yang terintegrasi dan segera siapkan skema pemotongan rantai pojok dan distribusi panjang. Keempat, laksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan. Nah, dalam menghadapi situasi pandemik virus corona saat ini adalah memperkuat ketersediaan pangan bagi hajat hidup orang banyak. Jangan menyerah, artinya perlu digenjot terus produksinya. Oleh sebab itu, sektor pertanian menjadi ujung tombak dalam kondisi COVID-19 ini. Seperti inilah Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar sektor pertanian. Adanya wabah ini justru pertanian harus makin digenjot karena masyarakat sangat membutuhkan pangan yang sehat. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai dampak COVID-19 virus atau yang disebut dengan virus corona terhadap ketersediaan pangan murah dan bergizi di Indonesia. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.